Pada video ini, kami akan memaparkan hasil wawancara mengenai kurikulum merdeka yang diterapkan di SD Negeri 2 Bulian. Dengan narasumber Bapak Nyoman Aryase SPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri 2 Bulian yang telah menjabat dari 2012 hingga saat ini. Baik, pertama-tama perkenalkan anggota kelompok kami. Saya sendiri Ida Ayu Kedhi Widianyani Aprodita Mahadewi dengan NIM 2211031220. Perkenalkan, nama saya Kade Agus Laksana Saputra dengan NIM 2211031213. Perkenalkan, nama saya Lokemar Wardaniase dengan NIM 2211031176. Baik, langsung saja. Selamat menyaksikan. Kurikulum Merdeka itu betul-betul dapat menyesuaikan dengan konteks daripada lingkungan sekolah, karakteristik murid yang ada di lingkungan sekolah masing-masing, terutama di SD 2 kan dengan sekolah lain itu kan beda karakteristik dan konteksnya itu ya. Jadi menurut saya tuh definisi daripada kurikulum Merdeka itu adalah memberikan kebebasan pada sekolah untuk mengelola pendidikan itu sesuai dengan konteks daripada sekolah itu masing-masing. Untuk penerapan kurikulum Merdeka itu dari tahun pelajaran ini kan mengawali ya fase A dan fase B. Fase A itu di kelas 1 itu mengawali, kemudian fase B itu di kelas 4 itu yang pertama dalam penerapan kurikulum Merdeka ini sudah pasti sebelum tahun ajaran itu dimulai pasti sudah merancang kurikulumnya itu kita dalam perancangan itu melibatkan dari pihak-pihak yang terkait, terutama guru-guru dan pegawai sekolah itu kan sudah pasti dilibatkan, kemudian komite, kemudian termasuk orang tua juga harus dilibatkan karena kurikulum itu kan betul-betul biar sesuai dengan konteks daripada lingkungan sekolah kita itu. Trik saya di sekolah ini ya agar kurikulum ini bisa tercapai gitu. Yang pertama itu kita harus meningkatkan istilahnya kompetensi pendidik ya, didik dan tenaga pendidikan itu juga perlu, karena di dalam pelaksanaan pembelajaran itu biar pembelajaran itu, karena di kurikulum Merdeka itu kan diharapkan pembelajaran yang memerdekakan itu ya, yang memerdekakan, yang istilahnya pembelajaran yang menyenangkan itu ya, menyenangkan karena guru-guru itu sudah diberikan sepenuhnya mengatur tentang kegiatan pembelajarannya itu ya sesuai dengan yang diharapkan oleh sesuai dengan keadaan daripada anak-anak, karakteristiknya itu. Nah, jadi yang pertama itu harus kompetensi tenaga pendidik dulu harus kita tingkatkan. Nah, kemudian kebetulan karena itu sekolah SD 2 Bulian itu sudah dapat program DSP, program sekolah penggerak di angkatan kedua. Nah, sebelum itu kan sudah diadakan pelatihan komite pembelajaran namanya. Komite pembelajaran artinya pembekalan untuk kegiatan pembelajaran di tahun yang ini gitu ya. Jadi di sana sudah diberikan pembekalan yaitu tentang peningkatan kompetensi daripada guru itu sendiri. Yang pertama kan kompetensi dalam pembuatan administrasi itu ya, itu kompetensi profesi ya. Terus yang kedua kompetensi dalam kegiatan praktik pembelajaran di kelas itu kan harus dikuasai juga oleh
guru gitu. Terus yang ketiga, kompetensi dalam pengembangan profesi. Jadi dalam pengembangan kompetensi sebagai pendidik yang profesional itu yang pertama kan harus tahu gimana cara membuat administrasi untuk kegiatan di dalam kelas. Yang pertama kan kalau di kurikulum mereka itu kan KIKD itu kan sudah diganti dengan CP istilahnya ya, CP kan. Nah, itu guru-guru harus mampu dah itu istilahnya memetakan CP terus TP terus membuat TP-nya alur tujuan pembelajaran yang nanti akan dikembangkan menjadi modul aja. Nah, itu yang strategi yang saya lakukan dan sudah kami dapatkan di sekolah itu melalui pelatihan komite pembelajaran namanya. Itu komite pembelajaran itu terdiri dari kepala sekolah, guru kelas 1, guru kelas 4, guru TJK dan guru agama. Itu dapat pembekalan untuk meningkatkan kompetensi dalam hal persiapan penerapan daripada pembelajaran yang sifatnya diferensiasi. Itu kan harus ada diagnostik awal ya, itu kan juga perlu asesmennya ya, itu harus dibuat juga. Jadi asesmen itu dibuat jadi untuk memetakan kompetensi daripada anak-anak, kemampuannya sejauh mana dia bisa menyerap. Nah kemudian setelah asesmen awal, kemudian asesmen formatif kan juga ada ya. Nah itu asesmen sumatif ya terakhir. Oke, kalau formatif itu kan dilaksanakan dalam setelah kegiatan pembelajaran itu kan harus ada penilaian juga melalui asesmen. Jadi asesmen itu sangat penting sekali gitu, karena untuk mengukur daripada capaian yang sudah bisa dicapai oleh anak-anak itu. Jadi sejauh mana dia bisa menyerap apa yang sudah diberikan oleh guru. Perbedaan kurikulum 13 ya, sebelum ini kan kurikulum 13 ya. Nah, sekarang diganti dengan kurikulum merdeka istilahnya, merdeka. Kalau perbedaannya sih tidak begitu signifikan. Kalau lihat hampir sama. Cuma yang beda hanya istilah aja gitu. Kalau di kurikulum 13 itu kan ada istilahnya masih memakai KIKD kan. Ya, KIKD. Terus untuk penilaian sikap itu masih ada sikap kan, sikap, karena di sana ada penilaian sikap religius dan sikap sosial kan di kurikulum 13 ya. Namun di kurikulum merdeka itu sebenarnya sama itu, cuma KIKD itu kan diganti dengan CP. Tapi dalam penilaian sikap itu dialihkan ada pelajar Pancasila, kemudian ada istilahnya pelajaran proyek juga itu, untuk mengembangkan dari nilai-nilai Pancasila itu sendiri.